Oke nak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di praktikum TIK kita. Nah, mohon diperhatikan agar minggu depan ketika masuk lab udah nggak bengong-bengong lagi ya, udah tahu apa yang harus dikerjakan dan tahu harus bagaimana mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, di pertemuan kali ini ya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mail merge. Tulisannya mail merge. Nah, mungkin pernah dengar kali ya di SMP atau di SD mungkin sudah pernah belajar. Nah, kita ulang sedikit ya. Apa itu mail merge? Nah, begini. Ketika ada satu kasus ya, seperti contohnya file Word ini. Undangan pembagian raport kenaikan kelas SMA Sultan Iskandar Muda tahun 2001 2022. Ini contoh saja ya. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada 3 teks, ya kan? Dan jumlah siswa SMA kita itu ada ratusan, sekitar 300 kalau nggak salah, 300-an. Nah, pertanyaannya, ini kan akan diterbitkan sekitar 300-an lembar, betul ya? 300-an lembar yang akan disebar ke 300-an siswa. Nah, pertanyaannya, wali kelas kalian atau petugas tata usaha apakah mengetik namanya satu persatu selama 300 kali? Kira-kira gimana? Oke, jawabannya enggak ya. Enggak mungkin dia ketik sampai 300 kali. Ya, kemudian kelasnya diketik sampai 300 kali, alamat diketik ulang sampai 300 kali, udah 900 kali kerja. Nah, itu sangat enggak efisien. Nah, bagaimana caranya dia bisa terisi otomatis dengan data yang kita punya? Nah, kita manfaatkan fitur mailings yang ada di sini. Ya, atau mail merge namanya. Mail merge. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Yang pertama, kita harus punya datanya dulu. Nah, datanya ini kita ketik di Microsoft Excel. Oke, nah kita butuh 3 data sini, ada nama, kelas, dan alamat. Nah, kita buat sini. Namanya, ya, kita buat dulu. Oke, ada nama, kelas, dan alamat. Ya, penulisannya nggak perlu di borderin, nggak perlu dicantik-cantikin, yang penting pas, karena ini akan hilang formatnya. Oke. Nah, kita contohkan saja ada 3 siswa. Ya, Pak, kalau 3 siswa untuk apa pakai mail merge? Ya iya, kalau siswanya dikit, buat apa diketik pakai mail merge? Nah, sementara siswa kita ada banyak ratusan ya. Bahkan kalau misalnya pembagian raport serentak, seluruh dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu ada 1000-an, 2000-an, bahkan 3000-an. Oh, itu kan banyak sekali, nggak mungkin diketik satu-satu ya. Putus tangan tata usaha kita. Oke? Nah, ini kita contohkan 3 saja. Ini hanya contoh saja ya, biar cepat. Nah, ada Rio, Andi, dan Tono dengan kelas dan alamat yang berbeda. Nah, bagaimana 3 data ini bisa otomatis terisi di sini? Tanpa harus diketik ulang. Nah, yuk kita simak caranya. Mohon diperhatikan dengan baik. Sebelumnya, silahkan di-subscribe dulu channelnya, biar video berikutnya bisa dapet. Dan kalau ada tutorial keren lainnya, bisa langsung masuk ke notif kalian. Ya, nah, oke, nah kita sudah punya satu file. Anggap saja ini kita sudah ketik. Nah, cara menyimpannya pun agak berbeda. Ya, file tadi dari sini file, kemudian save as. Sorry bapak agak pilek ya. Nah, nah save as. Ya, kita bebas. Misalnya saya taruh aja di desktop. Ya, bapak taruh aja di desktop. Nah, filenya bapak buat namanya data siswa, bebas ya. Dan yang berbeda itu ada di save as type-nya. Save as type-nya itu kita pilih CSV dalam kurung koma delimited ya. CSV dalam kurung koma delimited seperti ini. Bukan yang lain-lain, bukan Excel, bukan XML, bukan teks, bukan PDF dan sebagainya. Ya, di sini juga ada CSV lain, CSV Macintosh sama CSV MS-DOS. Tapi yang kita pilih adalah CSV, delimited. Ya, jangan salah pilih. Namanya data siswa, sebenarnya bebas, tapi saya buat data siswa. Dan save as type-nya CSV, delimited. Udah, selesai kita save. Kalau sudah, ini harus ditutup agar bisa terbaca di Word. Ya, kalau masih terbuka seperti ini, dia nggak bisa terbaca. Maka kita tutup saja. Nah, di bagian sini kita akan konekkan ya
kita akan hubungkan file Word ini dengan data siswa, ya, dengan 3 orang siswa yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Mohon diperhatikan. Ya, dari tab mailings, di sini ada select recipients. Nah, kita akan konekkan data di Excel ke dalam undangan di MS Word ini. Klik select recipients yang ada di sini, kemudian pilih use an exciting list. Ya, ini kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya gunakan daftar yang sudah ada. Ya, exist itu artinya ada. Oke. Nah, sudah ada di mana daftarnya? Ya, tentu saja file Excel tadi yang kita buat. Oke. Nah, kita klik. Kemudian dia akan minta cari mana file Excel-nya, mana daftarnya. Nah, tadi kita simpan di desktop ya. Nah, ini dia data siswanya. Ini daftarnya. Kita klik, kita open. Nah, kalau tidak ada terjadi error apapun, itu artinya sudah berhasil terkoneksi. Pak, apa buktinya dia sudah terkoneksi? Dari mana kita tahu dia sudah terkoneksi? Kita lihat dari sini. Insert match field. Kita buka, nah sudah ada nama, kelas, dan alamat, ya kan? Nah, tadi sebelumnya ketika dia connect, dia mungkin ya di beberapa versi software dia akan minta kayak oke gitu, akan muncul datanya minta oke kan saja. Nah, di sini sudah ada 3, ada nama, kelas, alamat. Ini berarti sudah terkoneksi antara file Excel dengan MS Word. Oke. Nah, sekarang kita masukkan formatnya. Nama, insert nama, di kelas, insert kelas, di alamat, insert data alamat. Oke. Jadi file Word-nya hanya 1. Kalau ini kelebaran, kita bisa kecilkan, ya. Kita lihat lebar teksnya ini di berapa? Nah, ini kita anggap aja ini 9 cm ya. Maka kita kecilkan dulu kertasnya. Isinya menjadi 9 cm. Margin, custom margin. Papernya ya. Kali 9 cm. Oke. Oh, nggak muat ya. Kita buat aja 12 cm lah mungkin ya. Nah, marginnya mana tadi? cm nggak muat, masih belum muat. Kita buat saja 15. Oke, udah naik ya. Nah, inilah satu kertas ini. Undangannya kita kecilkan. Nah, jadi tadi udah masuk nama di nama, ya, data kelas masuk di kelas, data alamat masuk alamat. Nah, bagaimana cara membuktikan atau melihat previewnya? Nah, di sini ada tombol preview result. Klik aja. Otomatis ya akan muncul Rio 1141 di Medan. Kemudian bagaimana melihat data selanjutnya? Nah, di sini ada tanda panah kanan kiri. Klik aja next. Oke. Next, sekali lagi udah muncul semua. Oke, udah serba otomatis. Bener ya? Nggak perlu diketik ulang. Ini datanya dapat dari mana? Tentu saja dapat dari file Excel yang kita save tadi sebagai CSV, delimited. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, kalau mau di print langsung, bisa langsung print dokumen. All ya. Oke kan? Nanti dia akan cari langsung aja oke. Nah, tapi kalau mau kita lihat dulu satu persatu, lembar per lembar, langsung pilih aja edit individual dokumen. Diklik, nanti dia akan munculkan satu file Word baru yang isinya per lembar dengan nama yang berbeda-beda. Klik, pilih semua halaman. Oke, nah ini file Word barunya. Kita sudah punya 3 ya, dengan nama yang pertama Rio, ya, kedua Andi di Tembung, dan ketiga Tono di Kamanjai. Nah, ini kita sudah punya 3 ya. Jadi ngetik nama, alamat, sama kelasnya di file Excel, tapi kita koneksikan kemari dan otomatis menjadi per lembar dengan data yang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut fitur mail merge. Oke, mailings di dalam Microsoft Word.
Oke ya. Nah, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ditanya sekarang ya. Nanti ditanyakan ketika kita jumpa di lab minggu depan. Oke? Nah, sebelum di close jangan lupa klik subscribe dulu ya. Jangan ditunda-tunda, klik subscribe dulu biar dapat video selanjutnya kalau ada materi baru yang saya upload. Oke? Terima kasih, selamat belajar, mohon diperhatikan, diulang lagi videonya biar paham mana yang diklik, ya kan? Nah, minggu depan kita praktek bisa langsung mantep ilmunya, oke? Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di lab komputer kita.